Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anindita Sukiman dari Program Studi PG PAUD di UNJ Angkatan 2020. Halo semua, perkenalkan nama saya Nis Fitria dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Indri Larsati Hidayat, mahasiswi PG PAUD Angkatan 2019 dari kelas B. Hari ini akan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan pengalaman dan juga pendapat saya yang telah saya dapatkan setelah 5 semester berkuliah di Prodi PG PAUD FIP UNJ. Saat ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar PG PAUD menurut pandangan saya. Pada kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar PG PAUD. Oke, pertanyaan yang pertama adalah kenapa saya memilih berkuliah di Prodi PG PAUD? Alasan pertamanya adalah karena menjadi guru sudah menjadi cita-cita saya sejak saya duduk di bangku kelas 2 SD. Maka ketika saya memilih jurusan perkuliahan, tentu saja saya memilih jurusan kependidikan. Lalu kenapa akhirnya saya memutuskan untuk menjadi guru PAUD? Terkait ini ceritanya panjang, ada banyak sekali pertimbangan yang telah dilakukan hingga akhirnya saya mengambil keputusan bahwa pendidikan guru PAUD menjadi pilihan pertama saya di SBMPTN. Dan alhamdulillah ternyata rezeki saya memang di jurusan ini. Alasan saya memilih program studi PG PAUD adalah karena saya merasa passion saya ada di mengajar anak-anak. Saya menyadari hal ini karena melakukan beberapa volunteer di mana proses pengajaran menurut saya berjalan dengan baik dan anak-anak pun menyukai saya. Sehingga saya merasa passion dan bakat saya ada di mengajar. Kemudian saya melihat mirisnya pendidikan yang ada di Indonesia di mana seringkali menyia-nyiakan potensi anak yang begitu besar. Padahal seperti yang kita tahu, anak-anak usia dini berada dalam masa golden age di mana pertumbuhan otak manusia terjadi sampai sebesar 80%. Oleh karena itu, saya merasa harus mempelajari pendidikan anak usia dini agar dapat menyampaikan atau mensosialisasikan urgensi dari pendidikan terhadap anak usia dini di Indonesia. Yang pertama, apa alasan Anda memilih program studi PG PAUD? Nah, kalau proses saya dalam memilih program ini itu panjang ya teman-teman. Tapi cerita singkatnya berawal dari mentor saya yang merekomendasikan saya untuk masuk jurusan ini. Awalnya saya menolak, tapi beliau bilang bahwa dalam doa dulu. Dan akhirnya Tuhan pimpin saya dan meyakinkan saya dan membuat diri saya berminat untuk masuk dalam PG PAUD ini. Dalam memilih sebuah jurusan ataupun pekerjaan, saya akan mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, harus sesuai dengan hobi atau kesukaan saya. Yang kedua, harus sesuai dengan passion atau kemampuan saya. Nah, PG PAUD ini saya pikir-pikir benar-benar relate banget sama kedua hal yang saya sebutkan tadi dalam diri saya. Saya suka anak-anak, saya suka keceriaan, saya suka menari, bernyanyi, saya suka musik, saya suka bereksplorasi, saya menyukai semua hal baru gitu. Nah, yang kedua, karena pendidikan itu tidak akan pernah berhenti. Jadi saya bisa terus berkontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak, sampai masa tua saya. Sampai akhir hidup saya gitu, saya bisa terus berkontribusi karena setiap ilmu pasti bermanfaat bagi setiap kehidupan manusia. Oke, pertanyaan yang kedua, adakah perubahan perspektif tentang PAUD sebelum dan setelah masuk ke program studi PG PAUD? Ada. Jadi setelah saya masuk ke program studi ini, saya sadar kalau PAUD itu nggak sesederhana itu. Karena apa yang kita pelajari ini cakupannya sangat luas, mulai dari perkembangan anak dan setiap perkembangannya itu ada aspek dan ciri khas yang harus diperhatikan. Lalu bagaimana cara kita mengimplementasikan pembelajaran tersebut, konten-kontennya, dan juga bukan seperti jenjang pendidikan biasa jenjang pendidikan yang lainnya. Di pendidikan PAUD ini kita mengenalkan hal-hal sederhana di sekitar anak, tetapi harus kita kemas dengan baik sehingga anak-anak itu dapat mempunyai kesadaran akan hal tersebut secara bermakna. Dan misalnya ketika matematika kita nggak mengajarkan ini angka 1, ini 1 tambah 1, tapi kita mengajarkan bagaimana anak bisa mengetahui angka 1 tersebut dengan cara yang bermakna, mulai dari penyebutannya, dari fonologisnya, mulai dari wujud angka 1-nya. Jadi bisa dikatakan guru PAUD ini memegang peranan yang sangat penting
karena kita mengenalkan dasar kepada anak dan membentuk dasar generasi berikutnya. Saya merasa perspektif saya tidak banyak berubah karena sebelum masuk program studi PG PAUD, saya seringkali tertarik dan mencari tahu sendiri tentang ilmu parenting terhadap anak usia dini. Jadi setelah saya masuk dan mempelajari lebih dalam, menurut saya hal-hal yang diajarkan itu sesuai dengan pandangan dan perspektif saya selama ini tentang PAUD. Oke, pertanyaan kedua, adakah perubahan perspektif tentang PAUD sebelum dan sesudah saya masuk program studi PG PAUD? Ada banyak sekali gitu. Dulu awalnya sebelum saya masuk PG PAUD, saya berpemikiran sama seperti masyarakat besar saat ini. Saya menganggap rendah pendidikan anak usia dini. Karena apa sih, pendidikannya cuma nari sama nyanyi-nyanyi doang. Kayak gak perlu lulus sekolah tinggi-tinggi, ya lulus SMA juga bisa tuh ngajar PAUD gitu. Tapi enggak, itu salah teman-teman. Sebenarnya pendidikan anak itu benar-benar penting banget gitu. Kenapa? Karena masa golden age, bayangin ya, golden age itu masa emas, masa lagi subur-suburnya nih. Bayangin tanah kalau lagi subur, dikasih pupuk yang bener, dikasih benih-benih yang sehat gitu, pasti nanti pohonnya juga jadinya bagus kan gitu. Sama pendidikan anak juga gitu. Di saat mereka bener-bener otak mereka lagi memproduksi milion neuron, kayak berjuta-juta gitu, miliaran bahkan, gak kebayangkan pasti di saat kita stimulasi dengan benar itu hasilnya bakal seperti apa gitu. Nah, dan saya itu mau menjadi salah satu orang yang berkontribusi dalam pendidikan yang paling penting itu di Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, apa mata kuliah di Prodi PG PAUD yang paling saya suka? Mata kuliah favorit saya, ini sebenarnya pertanyaan yang sulit karena ada banyak sekali mata kuliah menarik di PG PAUD, apalagi mata kuliahnya kan bertingkat, seperti kita belajar konsep dasar, kemudian berikutnya kita belajar bagaimana cara mengimplementasikan hal tersebut. Tapi yang akhir-akhir ini menjadi favorit saya adalah studi sosial. Ini ada 2 mata kuliah lanjutan, pertama konsep dasar studi sosial, kemudian lanjut ke pengembangan studi sosial. Nah, kenapa ini menjadi favorit? Karena di sini kita mengajarkan bagaimana anak mempunyai kesadaran diri atau regulasi diri terhadap dirinya sendiri. Dan ketika kita ingin anak mengetahui hal tersebut, kita juga harus memulainya dari diri kita sendiri. Jadi di mata kuliahnya tuh kita disuruh untuk mempunyai kesadaran diri yang baik. Kita mereview diri kita sendiri, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, apa yang harus kita kembangkan dari diri kita. Lalu juga mengajarkan mengenai norma dan budaya di sekitar anak. Jadi anak tuh bisa beradaptasi dengan baik dengan kehidupan sosial di sekitarnya. Karena seperti yang kita ketahui, apa yang berkembang dalam diri anak itu aspeknya nggak hanya soal kognitif semata atau yang lain, tetapi ada social life skill yang juga harus dimiliki oleh anak untuk berkehidupan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa mata kuliah di Prodi PG PAUD yang paling Anda sukai? Nah, sebenarnya saya suka sih semua program studi PG PAUD karena sebenarnya mencakup pendidikan anak usia dini kan. Tapi yang paling saya suka adalah mata kuliah musik dan gerak AUD gitu. Kenapa? Karena itu tadi gitu. Saya kan anaknya seneng bergerak gitu ya. Kayak suka bergerak sana sini gitu, dan juga saya tuh suka musik gitu. Saya suka musik itu kayak ibaratnya apa ya, susah dijelaskan, tapi dia kayak udah melekat banget nih dalam jiwa saya ya. Dan makanya saya kayak penasaran gitu, kayak ada apa sih di mata kuliah gerak dan musik ini gitu. Jadi kayak pengen tahu nih apa aja ya kira-kira yang bisa saya berikan gitu di musik sama gerak buat anak AUD. Dalam matkul ini pun kita jadi tahu gitu, ternyata fisik motorik anak tuh benar-benar berpengaruh banget ya sama kehidupan anak gitu. Dan ternyata musik itu benar-benar penting banget gitu, karena dia dapat memberikan banyak manfaat buat pertumbuhan si anak ini. Nah, terus kita juga dilatih buat menciptakan sebuah kreativitas atau enggak sebuah kegiatan gitu yang benar-benar bisa menstimulasi setiap anak sesuai dengan tahapan perkembangan mereka, sesuai tahapan ya. Jadi nggak salah tuh stimulasinya. Salah satunya saya jadi mengetahui metode tentang menggambar musik. Bayangin musik bisa digambar, luar biasa emang. Sebenarnya saya suka semua mata kuliah yang telah saya pelajari di program studi PG PAUD ini. Namun yang paling menarik perhatian saya adalah mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga yang saya pelajari di semester 2 yang lalu. Saya merasa mata kuliah ini menarik karena saya menjadi tahu bahwa ada beberapa jenis
tentang pengasuhan dan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua atau orang dalam keluarga terhadap anak, dan bagaimana hal itu sangat mempengaruhi anak untuk tumbuh sebagai orang dewasa. Jadi hal ini membuka perspektif baru bagi saya untuk tidak langsung menjudge orang begitu saja, karena pasti ada hal yang melatar belakangi bagaimana orang berperilaku, baik ini mengacu pada perilaku yang baik atau perilaku yang buruk. Harapan saya terhadap PAUD di Indonesia adalah semoga pemerintah dapat lebih fokus terhadap pembangunan dan pemerataan pendidikan anak usia dini. Karena menurut saya, jika suatu generasi anak usia dini dapat dioptimalkan potensinya melalui pendidikan, maka mereka akan tumbuh dan membentuk suatu generasi yang akan lebih baik daripada generasi kita sekarang. Dan hal tersebut akan secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan suatu negara. Selain itu, saya juga berharap terhadap pemerintah ataupun komunitas guru atau orang-orang yang sudah paham betul terhadap pendidikan usia dini, semoga kalian atau mereka dan kita tetap tidak menyerah untuk mensosialisasikan betapa pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Adakah harapan Anda untuk PAUD Indonesia? Pasti ada dong. Nah, saya berharap semoga pemerintah Indonesia, bahkan masyarakat Indonesia lebih melek lagi, lebih membuka mata lagi tentang betapa pentingnya pendidikan anak usia dini ini gitu. Jadi di mana segala stimulasi yang diberikan pada usia ini tuh benar-benar terserap di otak anak tuh 80% dibanding usia seterusnya. Dan semoga pendidikan anak usia dini ini juga benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, sehingga pemerintah boleh menunjang setiap kebutuhan dan keperluan yang dibutuhkan dalam pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Jika diibaratkan dengan sebuah gedung, setinggi apapun gedung tersebut, semewah apapun dan sebagus apapun gedung tersebut, tetap yang harus diperhatikan adalah fondasinya atau dasarnya. Dasar yang kokoh ketika dihadang oleh apapun gitu akan tetap berdiri teguh gitu. Tapi kalau dasarnya nggak kokoh, sebaliknya gitu, ada angin sedikit pun dia akan runtuh gitu. Nah, semua pendidikan itu dapat dilihat dari pendidikan anak usia dini ini pada saat anak masuk ke dalam usia golden age. Jadi, gambaran generasi penerus bangsa di masa depan nanti dapat kita bentuk sejak anak usia dini. Pertanyaan yang keempat, yaitu harapan untuk PAUD Indonesia adalah semoga dapat meningkat baik dari segi fasilitas maupun segi SDM. Jadi diharapkan semoga berkurangnya terjadi malpraktik di dunia kepautan. Dan lalu untuk segi dari pandangan masyarakat, sisi pandang masyarakat, semoga terjadinya kesadaran bahwa dunia kepautan ini memegang peranan penting dalam perkembangan anak, kembali lagi anak dalam masa golden age, dan melalui pendidikan PAUD ini anak dapat berkembang secara maksimal, bahkan mencapai aktualisasi dirinya untuk kemudian hari, di mana dia bagaimana cara dia memandang dunia, bagaimana dia menyelesaikan suatu masalah, bagaimana dia bersosialisasi dengan orang lain. Itu semua dibentuk dan ditanamkan sejak dari pendidikan PAUD. Dan juga salah satu perspektif masyarakat yang mungkin yang saya harapkan bisa terubah adalah bagaimana PAUD ini tidak hanya mengajarkan mengenai calistung atau baca tulis hitung, karena menurut saya itu adalah hal yang bisa diajarkan nanti, karena anak bisa melakukan itu dengan sangat mudah ketika akhirnya anak telah memiliki keterampilan lain atau pengetahuan yang sebenarnya sangat lebih penting untuk diajarkan daripada calistung semata. Jadi calistung itu bukan hal yang paling penting untuk diajarkan ketika anak berada di pendidikan PAUD. Harapan saya untuk program studi PG PAUD adalah semoga semakin banyak yang tertarik untuk mempelajari PAUD, dan program studi ini dapat melahirkan lebih banyak SDM yang bermutu dan berkualitas untuk membantu pembentukan pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu adakah harapan Anda untuk program studi PG PAUD? Ada.
Semoga dengan berubahnya perspektif masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini, program ini boleh semakin maju, semakin berkembang, bahkan semakin memiliki banyak peminat. Sehingga banyak universitas-universitas, kampus-kampus, bahkan perguruan tinggi yang membuka program studi pendidikan anak usia dini ini. Nah, yang paling saya harapkan semoga Indonesia dapat menjalin relasi atau kerjasama yang lebih luas lagi dengan negara-negara lain dalam meningkatkan mutu kualitas pendidikan anak usia dini di Indonesia, sehingga nanti boleh ada pertukaran pelajar baik dari negara kita ke negara lain maupun sebaliknya, sehingga kita semua bisa mengetahui bagaimana sih pendidikan anak usia dini di negara lain, khususnya di negara yang direkomendasikan oleh NICE. Harapan untuk Prodi PG PAUD adalah semoga Prodi PG PAUD dapat terus memfasilitasi mahasiswanya dengan baik, dan juga semoga dosen-dosen PG PAUD dapat semakin keren dan sehat selalu untuk Bapak Ibu dosen. Lalu diharapkan semoga semakin banyak nih orang yang mengetahui mengenai Prodi PG PAUD, karena sayang banget Prodi PG PAUD ini tuh menyediakan dan mengajarkan banyak hal yang benar-benar menarik untuk dipelajari. Jadi semoga apa manfaat yang ada di dalam Prodi PG PAUD, apa saja yang dipelajari, ini tuh dapat lebih tersebar luaskan sehingga kesadaran masyarakat mengenai kepaudan pun dapat lebih meningkat. Dan semoga Prodi PG PAUD terus berjaya dengan prestasinya dan terus menebarkan kebermanfaatan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.